Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto, CGB Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lebeng Jaya, Kabupaten Oki. Perkenalkan, nama saya M. Syarifudin Thoyib dari SMA Negeri 1 Cengal, CGP Oki Angkatan 9. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Gadis Trans Damayanti, CGP Angkatan 9, SDN 1 Timbul Harjo dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee, di mana di dalamnya terdapat alur tirta, di antaranya yaitu presence atau kehadiran penuh, Mendengarkan aktif, Dan pertanyaan berbobot. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes. Bagaimana kabarnya Pak Siswanto? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu selanjutnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bapak. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan proses coaching ya, yang akan Bapak lakukan nanti, sebagai langkah awal, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Iya, Bu. Iya, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak ya. Iya, Bu. Apa? Ya, baik. Pada kegiatan coaching kita hari ini, antara coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah kegiatan coaching yang nanti Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, begitu Bapak. Nah, saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa pada proses coaching nanti untuk Bapak sesuaikan dengan prinsip coaching, ya Pak ya. Di Iya, antaranya Bu. kemudahan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Siswanto adalah kompetensi apa yang akan Pak Siswanto kembangkan pada kegiatan coaching Bapak kali ini? Iya, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kompetensi mendengarkan aktif dan yang kedua memberitakan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada dua kompetensi Pak ya. Pertanyaan kedua nih Pak. Jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan secara lebih spesifik lagi nih di observasi ini, yang mana nih di antara dua kompetensi yang Bapak sebutkan tadi? Saya ingin mengembangkan yang paling berbobot yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Kemudian yang terakhir sebagai indikator ya Pak ya. Jadi bagaimana yang ingin Pak Sis capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu, menemukan langkah-langkah dalam mengembangkan permasalahannya. Baik, demikian dulu Pak percakapan praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak untuk melakukan proses coachingnya terhadap coachee. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Toyib. Waalaikumsalam Pak Sis. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Bapak, baik ini hari ini. Oh Gimana ya, kabarnya Pak Bapak. Sis? Alhamdulillah, alamin, sehat selalu, Pak. Oh iya, Pak Toyib, dengar-dengar dari teman, Bapak akan ada yang akan disampaikan kepada saya untuk hari ini, Pak. Apakah ada hal yang bisa saya bantu? Iya Bapak, eh, ini kan ada persoalan siswa saya yang sering terlambat di hari Kamis. Kemudian setelah saya mencari permasalahannya apa, eh,
Jadi ada guru yang kurang menerima jawaban dari orang tuanya. Oh, begitu Pak ya. Iya Bapak. Untuk tujuan Bapak meningkatkan kompetisi ini dalam mengambil siswa itu apa Pak sebenarnya Pak? Jadi saya ingin mencari titik solusi bersama. Jadi solusi antara pihak sekolah dengan pihak guru, juga antara pihak sekolah dengan siswa. Jadi eh, segitiga restitusinya itu berjalan seiringan. Jadi tidak ada yang diberatkan. Jadi dengan siswa juga kita tidak memberatkan, kemudian dengan guru juga tidak memberatkan. Begitu Bapak. Gitu ya Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan ini Pak ya? Eh, jadi sebenarnya Bapak, sebelum kita ngobrol jauh seperti ini, awalnya itu siswa ini kan dipanggil oleh guru BK, dipanggil oleh wakil kesiswaan, termasuk saya selaku wali kelas, itu jawabannya nihil, artinya tidak ada jawaban. Sehingga pertanyaan-pertanyaan teman-teman rekan kerja guru ini justru bersifat negatif. Sehingga saya berinisiatif untuk mendatangi orang tuanya. Lumayan Pak, perjalanan antara rumah dengan sekolah dengan rumah siswa saya ini lumayan jauh, jadi perjalanan kurang lebih 1 jam. Jadi saya harus meluangkan waktu. Setelah saya pergi ke sana dan kebetulan alhamdulillah ketemu dengan orang tuanya. Jadi ternyata memang benar surat itu nyampai ke orang tuanya bukan karena tidak mau, orang tuanya itu sedang ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir ke sekolah. Namun kan komunikasinya jadi tidak berjalan. Nah, setelah saya bercerita, berkomunikasi dengan orang tuanya, ternyata ada miskomunikasi antara sekolah dengan pihak orang tua. Yang terjadi, ternyata setiap hari Kamis itu, siswa ini kendaraan untuk berangkat sekolah itu dipinjam dulu oleh orang tuanya untuk mengantarkan barang dagangan keluarganya. Karena orang tuanya ini sehari-harinya pekerjaannya adalah berdagang. Karena hari Kamis itu adalah hari pasar di tempat desa mereka, jadi karena motornya yang biasa digunakan itu sedang rusak, sehingga harus terpaksa menggunakan kendaraan yang dipakai oleh siswa untuk sekolah ini. Nah, ternyata ini yang mengakibatkan siswa itu setiap hari Kamis terlambat terus. Nah, namun karena mungkin malu karena ini adalah faktor ekonomi, jadi tidak mau cerita. Dan memang saya akui perjalanannya itu jalannya lumayan yang luar biasa. Untuk datang ke sekolah tepat waktu saja itu sungguh luar biasa karena memang jalannya yang tantangannya itu 1 jam, bukan kalau 1 jam di kota Palembang mungkin jauh. Kalau kami ini jalannya Pak yang rusak, jadi sehingga eh, harus kuat, istilahnya seperti itu Bapak. Mungkin itu Bapak yang jadi artinya yang saya hadapi ini antara saya dengan rekan-rekan guru yang lain itu yang belum satu pendapat. Kira-kira apa yang harus diambil sekolah untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi antara sekolah dengan orang tua dan sekolah dengan guru ini supaya komunikasinya itu dapat sejalan. Jadi jangan sampai ada yang saling menyalahkan atau ada yang dibela tanpa memperhatikan yang lain. Seperti itu Bapak. Luar biasa tantangan anak-anak ini Pak ya. Dari jalan, dari ekonomi, dari kendaraan dan sebagainya, itu tantangan-tantangan yang ada di siswa. Terus kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak, agar siswa tersebut bisa sama seperti teman-teman yang lain bisa aktif belajar Pak, tidak terlambat. Maka saya rencananya dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab pendidikan di sekolah ini. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru BK, dengan wakil kesiswaan agar solusi bersama itu segera tercapai. Jadi saya khawatir kalau ini dibiarkan berlarut-larut justru ada yang saling menyalahkan. Jadi antara pihak orang tuanya juga menyalahkan sekolah, pihak sekolah juga nanti menyalahkan orang tua, termasuk
kegiatan-kegiatan pembelajaran di hari Kamis, otomatis siswa ini akan terkendala. Jadi saya khawatir kalau ini dibiarkan berlarut-larut justru akan membesar permasalahannya. Itu Bapak. Oke, baik Bapak. Kemudian strategi untuk mengalihkan siswa itu agar bisa aktif itu gimana Pak? Biar orang tua bisa memberikan solusi terbaik untuk anak-anaknya. Rencana kami, jadi setelah ada komunikasi antara kepala sekolah dan yang saya sebut tadi guru BK dan wakil kesiswaan, itu rencananya akan kami mendatangkan atau menghadirkan orang tua. Jadi intinya untuk mencari solusi bersama, apakah harus seperti apa? Karena kita tidak mungkin juga untuk menspesialkan siswa satu orang, kemudian kita harus merubah sistem gitu kan. Jadi kalau bisa sistem yang sudah berjalan baik kita pertahankan dan kita carikan solusi untuk siswa yang sedang bermasalah ini. Seperti itu Bapak. Oke. Untuk rencana pemanggilan orang tua siswa nanti kapan tindak lanjutnya? Bisa ke tua, wali murid dan kepala sekolah Pak nanti. Rencananya karena saya tadi sudah komunikasi dengan kepala sekolah bahwa sekarang ini dalam perjalanan menuju sekolah karena memang hari ini ada kegiatan di dinas dan insya Allah besok pagi itu sudah hadir di sekolah sehingga harapan saya kehadiran beliau itu memang menjadi solusi bagi kami. Jadi kebetulan saya dan guru BK dan wakil kesiswaan itu sudah ada di lokasi sehingga tinggal menunggu kepala sekolah. Jadi insya Allah besok sudah bisa dieksekusi. Kemudian ketika sudah ada pembicaraan lanjut nanti bisa mengundang orang tuanya dalam waktu dekat. Mungkin 2 atau 3 hari lah Pak. Baik Pak, silakan laksanakan apa yang menjadi komitmen untuk hari ini. Untuk beberapa hari kemudian kita akan ngobrol lagi untuk mencari kebenaran apa yang dilakukan. Nanti kita ngobrol apakah program Bapak sudah berhasil atau belum. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk sementara kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sis, tadi Pak Sis sudah melakukan coaching ya dengan Pak Thayyib ya Pak ya? Ya betul Bu. Iya, nah sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sebagai kegiatan pada pasca observasi ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan nih, apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Sesuai dengan alur coaching Bu, saya sudah menerapkan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada permasalahannya. Oke Pak Sis, jadi menurut saya sebagai observer atau pengamat ya, pada kegiatan coaching kali ini sudah baik. Tadi pada proses coaching, tadi saya lihat Pak Siswanto dan Pak Thayyib ini sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Pak Sis juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Pak Thayyib ya sehingga Pak Thayyib bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi saya perhatikan kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip kegiatan coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak Sis, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Sis kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan kegiatan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami tentang alur cerita lagi Bu untuk melakukan coaching
supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan yang lebih baik ya, Pak Sis ya. Sekian Pak Sis, observasi kita hari ini semoga bermanfaat ya Pak ya. Kita tutup ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali Bu Gadis. Assalamualaikum Pak Toyib. Waalaikumsalam, Mbak Sis. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Toyib? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Bapak, ini kita itu sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak agar nanti Bapak bisa menilai coaching dengan baik. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur cerita atau belum, bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana tanggapan coaching dari pertanyaan coaching tersebut. Jangan lupa ya Pak, nanti yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak Toyib, kita mulai pertanyaan pertama ya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching tersebut, Pak? Yang ingin saya kembangkan itu Bapak, yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu pertanyaan yang berbobot, Bapak. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi dari kedua tersebut yang ingin Bapak kuatkan pada coaching ini apa, Pak ya? Saya ingin menguatkan yang mendengarkan aktif, Bapak. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana penilaian atau indikator keberhasilan Bapak terhadap apa yang akan Bapak kembangkan ini, Pak? Dari coaching yang dilakukan, coach saya itu saya harapkan menemukan solusi dari diskusi kami, permasalahannya bisa diatasi oleh coachingnya. Oke, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan coaching dengan coach. Selanjutnya kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sis. Ya, Pak. Assalamualaikum, Bu Gadis. Waalaikumsalam Pak Toyib. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya sehat. Pak Toyib, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga hari ini. Sebelum kita melakukan pembicaraan, Bu, saya izin untuk berbicara 10-15 menit. Kira-kira waktunya cukup nggak, Bu? Insya Allah Bapak. Baik, Bu, dari hasil perbincangan kita ini, kira-kira solusi apa yang Ibu harapkan? Iya Bapak, jadi berharap percakapan kita ini bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi sehingga saya bisa mulai melakukannya dan menerapkannya untuk menjadi sebuah jalan keluar dari apa yang saya harapkan, Pak. Baik, Bu. Bagaimana, Bu? Ini kira-kira yang disampaikan melalui WhatsApp tadi? Saya ingin menceritakan beberapa hal nih yang saya alami belakangan ini, Pak. Iya, Bu. Permasalahan apa, Bu? Jadi pada kesempatan ini, Pak, kalau boleh saya ingin bercerita mengenai permasalahan yang saya alami, yaitu bagaimana tentang perasaan saya yang hampir putus asa begitu, Pak, karena teman yang di satuan pendidikan saya yang sudah beberapa waktu saya coba untuk gerakkan terkait pemanfaatan PMM, tetapi sejauh ini sepertinya belum ada progres yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Begitu, Pak. Permasalahannya seperti apa, Bu, kira-kira? Permasalahannya teman-teman itu dalam memanfaatkan PMM itu mereka sepertinya hampir berapa ya? Jadi di antara 16 tenaga 16 guru yang ada di sekolah saya itu mungkin baru hanya ada 4 orang yang berhasil mengerjakan aksi nyata, Pak, di PMM. Padahal besar harapan saya
mereka semua dapat melakukan aksi nyata di PMM-nya, Pak. Begitu. Baik Bu, jadi sangat kurang Bu ya. Dari tantangan ini, saat ini Ibu merasa sekarang di level berapa ya? Dengan keadaan ini, sepertinya saya mungkin berada di level 5 mungkin ya Pak ya, 4 atau 5 lah ya, sekitar itu Pak. Target Ibu kira-kira di level berapa? Besar harapan saya bisa mencapai level minimal 7 lah Pak. Kalau yang Ibu gadis untuk mencapai level 7 ini sudah punya rencana aksi belum Bu? Iya, terkait itu mungkin rencana yang bisa saya lakukan itu mungkin saya bisa memaksimalkan komunitas belajar ya Pak. Jadi mungkin saya bisa memberikan penguatan ataupun dorongan ataupun contoh nyata terhadap apa aksi nyata yang sudah saya lakukan terhadap PMM itu kepada teman-teman mungkin melalui kegiatan komunitas belajar Pak yang rutin kita lakukan. Begitu Pak. Untuk saat ini Bu, komunitas belajar yang Ibu jalankan di sekolah, keaktifan komunitas belajar di sekolah Ibu itu sejauh mana Bu? Iya Pak, Alhamdulillah kegiatan komunitas belajar di sekolah kami itu sudah rutin Pak, setiap 2 pekan sekali selalu mengadakan pertemuan. Dari kegiatan komunitas itu, apakah teman-teman rekan Ibu itu terlibat aktif semua Bu? Alhamdulillah Pak, mereka terlibat aktif dalam mengikuti ya, jadi ya kita sedang beradaptasi semua, tetapi saya percaya bahwasanya melalui komunitas belajar kita sama-sama bisa memaksimalkan potensi dari setiap diri kita masing-masing pada SD atau pada sekolah kami itu. Baik Bu, jadi ada strategi lain Bu untuk ini rencana aksinya selain meningkatkan komunitas? Ya mungkin strategi lain yang bisa saya lakukan Pak, mungkin saya akan bisa mencoba untuk berkolaborasi ya Pak bersama operator sekolah dan kepala sekolah selaku yang lebih memahami IT supaya untuk membantu saya bersama-sama menggerakkan rekan-rekan yang lain. Dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan, perkiraan membutuhkan berapa hari persiapannya Bu? Mungkin terkait persiapan ya Pak bisa saya lakukan dalam 1 pekan mungkin ya. Saya yang jelas pertama saya harus bermusyawarah dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan ketua komunitas terkait apa yang bisa dilakukan mengenai jalan keluar dari permasalahan yang sudah saya ceritakan tadi Pak. Ini menurut Ibu kira-kira waktu berjumpa lagi dari hasil Ibu melakukan aksi ini kira-kira membutuhkan waktu berapa hari atau berapa pekan gitu? Iya, kalau terkait ini karena aksi nyata ya Pak, jadi saya membutuhkan waktu yang agak panjang, mungkin kira-kira 4 atau 5 pekan Pak. Baiklah Bu ya. Jadi di pertemuan di di pekan kelima kita bisa berjumpa lagi Bu ya. Nanti sambil kita berkomunikasi bagaimana langkah ke depannya sehingga sudah ada solusi. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bu? Sudah Ada cukup Pak. lain? Kalau dirasa sudah cukup, saya rasa sampai di sini dulu perbincangan kita. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin dikuatkan atau ditanyakan kepada saya bersedia nanti Bu. Baiklah kita akhiri dulu untuk perjumpaan ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thayyib. Sama-sama Bu. Baik, Bapak Thoyib tadi telah melakukan coaching dengan Bu Gadis. Dari kejadian-kejadian tahapan-tahapan tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak, apakah proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah kita sepakati pada pra-observasi tadi, Pak? Baik Bapak, terima kasih.
Alhamdulillah, jadi kegiatannya itu sudah berjalan dengan baik antara saya dengan coach sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian aksi nyata, kemudian tanggung jawab. Ya, tadi Bapak sudah menyampaikan seperti tadi dengan hasil menyampaikan sesuai dengan kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan rencana aksi, kemudian membuat sebuah tanggung jawab. Pertanyaan terakhir Bapak ya, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Eh, yang ingin saya lebih perdalam lagi yaitu untuk pertanyaan berbobot dalam sebagai coach sesuai dengan alur Tirta supaya saya menjadi lebih baik lagi di dalam penerapan menjadi coach. Baik, Bapak Toyib, terima kasih atas teman kali ini. Demikian acara kita supervisi terhadap Pak Toyib. Semoga kedepannya untuk coaching kita lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gadis. Waalaikumsalam Pak Toyib. Hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Pak. Baik Bu, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Iya Pak. Pada supervisi ini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa rubrik yang akan saya nilai, yaitu itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan alur Tirta. Apakah Ibu sudah memahami hal itu Bu? Alhamdulillah sudah Bapak. Baik Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Pak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu lebih perdalam? Baik, kompetensi yang ingin saya perdalam atau yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Kemudian indikator apa yang ingin Ibu capai? Baik, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau coach saya bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, Pak. Baik Bu, jadi selamat melakukan coaching, mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar. Saya rasa perbincangan kita sudah cukup. Saya persilahkan untuk melakukan perbincangan dengan coach untuk melakukan coaching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toyib atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gadis. Iya, apa kabar nih Pak Sis? Alhamdulillah, kabar baik Bu Gadis. Bagaimana sebaliknya Bu Gadis? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik nih Pak. Katanya ada yang mau Bapak sampaikan ya? Benar Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas Bu. Oke, tapi sepertinya kita ini waktunya nggak terlalu lama ya Pak Sis ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa nih yang mau Pak Sis sampaikan terlebih dahulu? Begini Bu, saya ingin menciptakan yang mudah dipahami dan menyenangkan di kelas untuk siswa, agar pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan lebih nyambung untuk siswa. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa yang ingin Pak Siswanto dapatkan dari percakapan hari ini?
Saya ingin mencoba metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif di kelas. Baik, jadi Pak Sis ingin mencoba beberapa metode pembelajaran begitu, tetapi belum menemukan yang efektif begitu Pak ya. Kira-kira apa yang membuat Pak Siswanto belum menemukan cara yang efektif itu Pak? Saya masih kesulitan untuk menunjukkan suasana kelas, Bu, untuk mengaktifkan siswa saat diskusi. Kadang ada siswa saat diskusi itu tidur, bermain-main, hanya sebagian kecil yang aktif dalam diskusi itu. Baik, jadi masih banyak anak-anak itu yang tidak fokus ya Pak dengan bahasa lainnya terhadap pelajaran yang Pak Siswanto sampaikan begitu. Nah, jika di posisi yang Bapak ceritakan ini nih, jika kita konotasikan dengan skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Bapak ada di level mana nih Pak? Ada yang terjadi, misalkan kelompok belajar itu ada 10 siswa. Nah, kelompok dibagi menjadi 5, hanya 2 anak. Jadi perkiraan kita itu hanya 5 posisi saya itu dalam mengajarkan mahasiswa. Baik, jadi Pak Siswanto merasa ada di level 5 Pak ya? Oke, nah iya. Kira-kira nih level berapa yang Bapak harapkan setelah pembicaraan kita ini nanti? Saya tidak muluk-muluk untuk mencapai 10, karena setiap saya punya bakat sendiri. Setidaknya saya bisa sampai ke 8 itu sudah bagus. Baik, jadi sampai level 8 Pak ya harapan Bapak. Nah, apa nih rencana Bapak atau tindakan apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai level 8 seperti yang Pak Sis tadi sampaikan? Saya ingin memahami penyebab saya itu mengapa masih begitu. Apakah karena mereka itu tidak memahami pelajaran, atau karena mereka itu bosan dengan kelompok-kelompok mereka, sehingga saya bisa menemukan solusi nanti. Baik, jadi Pak Siswanto ingin melakukan percakapan mereka sehingga menemukan solusi begitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan atau apa yang bisa menghambat Pak Siswanto untuk merealisasikan rencana Bapak tadi? Praktek masalah membuat media pembelajaran ini akan menjadi sebuah tantangan besar buat saya untuk belajar lebih giat nanti, agar nanti media pembelajaran yang saya buat nanti menyenangkan bagi siswa dan mereka itu proaktif terhadap media-media yang saya keluarkan agar mereka belajar. Baik, nah kira-kira nih Pak, yang Bapak harapkan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak menurut Bapak? Itu ada rekan sejawat yang ahli Bitkom setelah saya yang bisa membantu saya untuk mengajari saya untuk membuat PowerPoint yang bagus untuk saya. Baik, jadi Siswanto harapkan bisa untuk membuat media seperti PowerPoint begitu Pak ya? Iya. Nah ini Pak terkait hal ini kira-kira kapan Bapak bisa untuk memulai langkah yang Bapak sudah rencanakan tadi? Rencana akan mulai dalam minggu ini, Bu. Karena membuat PowerPoint saya rasa itu karena saya sudah memahami dasarnya akan nggak begitu lama gitu. Selanjutnya akan saya terapkan nanti di kelas-kelas untuk agar pelajaran menarik, dan juga nanti saya juga akan mengolah bagian kelompok diskusi itu jadi berganti-ganti, tidak monoton agar anak itu tidak bosan dengan kelompok diskusi. Iya baik Bapak. Jadi apa yang Bapak udah sampaikan tadi sudah ada rencananya, kemudian Bapak juga sudah tahu ya Pak ya mau melakukan yang mana dulu begitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih, gimana setelah obrolan kita ini nih, apa yang Pak Siswanto rasakan? Saya menjadi tenang, Bu, karena ada beberapa solusi yang sudah saya dapatkan. Yang pertama saya akan menemui Bitkom untuk belajar membuat PowerPoint yang rencana untuk berbagai kelompok sudah ada. Wah, iya Pak ya, keren sekali Pak. Baik,
Pak Siswanto. Jadi semoga nih apa yang kita obrolkan kali ini nih ya bisa untuk sebagai langkah Pak Siswanto ke depannya, dan besar harapan saya ke depannya nanti kita bisa cerita-cerita lagi Pak ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait progres dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi begitu Pak ya. Besar harapan saya ya, kalau Bapak nanti ada kendala atau ada hal lain yang ingin Bapak ceritakan, Bapak bisa hubungi saya Pak ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, atas sarannya. Iya, sama-sama Pak. Dengan senang hati. Itu aja ya Pak Siswanto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Gadis. Sama-sama Bapak. Bu Gadis, tadi kan sudah melakukan coaching. Bagaimana capaian indikatornya? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kita? Iya Pak, Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching Pak, dan sesuai dengan alur Tirta, saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya Pak, silakan Pak. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, benar apa yang kata Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Dengan kegiatan tadi, Ibu berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan pada kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang sudah ada pada kuci, kemudian mengarahkan kuci untuk mencari rencana aksi. Iya Bapak, terima kasih banyak nih Pak. Saya mendapatkan masukan terkait apa yang sudah Bapak sampaikan, dan semoga kedepannya saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya Pak. Saya rasa untuk pasca observasi ini cukup Bu ya. Kita akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thayyib. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia bersama Bersama Kita kita Paca. Paca.